Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ilma Fadlilah SSIMN. Saya adalah dosen pada program studi D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengendalian pencemaran air. Mata kuliah pengendalian pencemaran air diberikan pada mahasiswa semester 5 dan merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS teori. Pada mata kuliah pengendalian pencemaran air, mahasiswa akan belajar mengenai sumber-sumber pencemar air, kemudian karakteristik pencemaran air berdasarkan parameter kualitas airnya, kemudian prinsip pengendalian pencemaran air dan juga metode pengolahan air limbah secara alami maupun buatan yang meliputi preliminary treatment, primary treatment, secondary treatment, dan juga advanced treatment maupun treatment lanjutan. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah pengendalian pencemaran air adalah: yang pertama, mahasiswa mampu mengestimasi beban pencemaran lingkungan dengan mengestimasi potensi pencemaran. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip pencegahan pencemaran air, pengolahan, dan prinsip pengendalian pencemaran air secara fisis, biologi, maupun kimiawi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip operasi unit proses yang pokok dalam pengendalian pencemaran lingkungan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu merancang alat untuk pencegahan pencemaran air, pengolahan dan pemanfaatan limbah yang meliputi alat-alat pengolahan primer, alat-alat pengolahan sekunder, dan alat-alat pengolahan tersier. Untuk sistem pembelajaran pada mata kuliah pengendalian pencemaran air adalah meliputi sistem pembelajaran secara luring atau tatap muka dan daring dengan mengakses LMS pada e-learning.pnc.ac.id untuk pengumpulan bahan materi, bahan ajar, dan juga pengumpulan tugas serta kuis yang terjadwal. Sistem pembelajaran pada mata kuliah pengendalian pencemaran air adalah pemberian informasi, diskusi, tanya jawab, pelatihan penugasan, dan juga pengerjaan soal kuis. Untuk nilai pembobotan dibebankan 30% untuk ujian tengah semester, 30% untuk ujian akhir semester, dan 40% yang merupakan lain-lain atau tugas. Tugas dibagi dengan menjadi tugas individu dan juga kelompok. Untuk penugasan, biasanya mahasiswa saya berikan kasus-kasus pencemaran air, di mana dari kasus-kasus tersebut mahasiswa dapat mencari dan menentukan yang pertama dari sumber-sumber pencemar air, kemudian mengestimasi beban pencemarannya, mengidentifikasi karakteristik sumber pencemarnya, sehingga mahasiswa dapat menentukan metode yang tepat untuk pengolahan air maupun air limbah berdasarkan karakteristik sumber pencemarnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata kuliah pengendalian pencemaran air dengan bobot 2 SKS teori dengan topik advanced treatment atau pengolahan tahap lanjutan. Silakan menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baik, sehat semua ya? Ya, baik. Kita ketemu lagi di minggu ini. Pada materi kali ini kita akan melanjutkan ya materi dari proses pengolahan air limbah, yaitu tahap pengolahan lanjut atau yang disebut advanced treatment, gitu ya. Nah, sebelumnya seperti biasanya Ibu akan mereview dulu ya materi-materi sebelumnya yang pernah kita pelajari. Jadi biar Anda ketika nanti melanjutkan proses atau pembelajaran di materi kali ini Anda udah jelas gitu ya. Ada sinkronisasi dari materi yang sebelumnya gitu ya. Kita review dulu nih ya. Proses pengolahan air limbah udah kita pelajari beberapa tahapan ya. Di antaranya
apa aja mungkin Anda bisa sebutkan sebelum melalui proses atau sampai ke tahapan advance treatment ini, ada apa aja? Coba silahkan tunjuk ulangi dulu, baru nanti Ibu kasih kesempatan Anda untuk menjawab. Ya, ada yang mau menjelaskan? Silakan. Ya, perkenalan dulu Mas. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Wahyu. Ya. Sebelum proses advance treatment itu ada proses yang pertama itu ada preliminary treatment, kemudian ada primary treatment, ya, dan secondary treatment. Oke, ya terima kasih Mas Wahyu ya. Yang lainnya boleh menjawab juga ya biar dapat poinnya. Oke, pertanyaan kedua. Tadi Mas Wahyu udah bilang nih, yang pertama ada preliminary ya, tahapan yang paling awal dalam proses pengolahan air limbah. Nah, dalam proses preliminary treatment gitu ya, itu ada apa aja proses pengolahannya? Ayo silakan. Izin menjawab Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lisbiana. Untuk di preliminary treatment itu ada proses screening, grid removal, dan ekualisasi. Iya, terima kasih Mas Lisbiana ya. Oke, jadi untuk proses preliminary ya, tahapan yang awal sekali ya untuk pengolahan air atau air limbah ya, ada screening, grid removal, sama ekualisasi gitu ya. Baik, kita lanjutkan habis preliminary masuk ke primary treatment ya. Di primary treatment ada apa aja nih kira-kira? Primary treatment? Ya, silakan Mbak. Baik Bu, izin menjawab. Perkenalkan, saya Nur Santi Mardiah. Untuk di primary treatment ini ada proses sedimentasi dan flotasi. Baik, terima kasih Mbak Santi. Ya. Baik, setelah primary lanjut ke secondary treatment ya. Di secondary treatment ada apa aja? Silakan. Ya, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Ina Barsari. Di secondary treatment itu terdapat ada lumpur aktif, anaerobik, dan aerobik. Ya, baik, terima kasih ya. Semuanya masih ingat ya. Kita lanjut ke advanced treatment atau pengolahan tahap lanjutan gitu ya. Baik, apa itu advanced treatment ya? Jadi advanced treatment itu adalah proses pengolahan air atau air limbah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hasil olahan ya, agar memenuhi standar baku mutu yang berlaku. Nah, jadi ketika apa dilakukan advanced treatment ini ya? Ketika belum memenuhi standar baku mutu setelah proses primary treatment dan secondary treatment. Jadi ketika primary treatment, secondary treatment, kemudian dicek parameter kualitas airnya dan dia ternyata memang belum memenuhi baku mutu, maka proses pengolahan air ataupun air limbahnya itu harus lanjut ke advanced treatment gitu ya, tahapan lanjutan ya, agar dia memenuhi baku mutu gitu. Jadi apakah semua harus lewat ini Bu? Tidak ya. Ada proses pengolahan air limbah yang cuma sampai secondary treatment aja, habis itu dicek parameter, ketika dia sudah memenuhi baku mutu, dia bisa langsung dialirkan ke badan air atau lingkungan karena sudah memenuhi baku mutu. Tapi kalau belum, maka proses advanced treatment ini harus dilanjutkan, begitu ya. Oke. Kemudian ya, tadi ini sudah saya jelaskan juga ya, jadi disesuaikan dengan kontaminan yang ada dalam air limbahnya. Baik ya, jadi kita akan mempelajari ini ya, advanced treatment itu berarti bagian yang di sini ya, tersier. Jadi advance itu tahap lanjut, itu ya proses tersier ya. Pengolahan awal preliminary, primary, secondary, kemudian tersier itu yang advanced treatment. Nah ini ya. Oke, jadi di pengolahan tahap advanced treatment ini ada berbagai proses yang dilakukan. Apakah harus melewati semua proses ini? Jawabannya tidak ya. Lagi-lagi harus disesuaikan dengan karakteristik air limbah output atau outletnya dari secondary treatment. Nah, apa aja prosesnya ya? Yang pertama ada adsorpsi. Yang kedua ada filtrasi ya. Dengan media filtration itu berarti ada medianya. Contohnya adalah dari membran sebagai media filtrasinya.
Kemudian chemical treatment. Chemical treatment itu berarti ada bahan atau reagen kimia yang ditambahkan di situ, ya. Bisa prosesnya adalah presipitasi, berarti dia pakai reagen kimia. Biasanya kalau misal masih ada kandungan logam terlarut, ya, dia ada penambahan basa di situ biar logam terlarutnya mengendap. Jadi pakai reagen juga. Oksidasi reduksi, ya, pakai reagen juga. Dan juga mungkin ada presipitasi yang tahap lanjutan, gitu ya. Jadi yang chemical treatment itu bisa dari penambahan kimia yang memang dari secondary treatmentnya itu juga dia belum berhasil ya memenuhi standar baku mutu. Yang keempat ada air stripping. Air stripping itu airnya udara ya, jadi gas stripping ya, bukan air ya. Air stripping itu gas ya. Kemudian ada pertukaran ion atau ion exchange ya. Dan yang terakhir ada desinfeksi. Nah, desinfeksi ini banyak macamnya ya. Kalau klorinasi berarti pakai klor ya. Ozonisasi berarti pakai ozon ya. Dan juga pakai dilewatkan radiasi UV. Ya, itu juga dari proses desinfeksi gitu ya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan bahas bagian adsorpsi terlebih dahulu gitu ya. Nah, apa itu adsorpsi gitu ya? Jadi definisi dari adsorpsi ya, itu adalah proses akumulasi ya, atau menempelnya solut ya. Solut itu bisa berupa gas atau cairan pada permukaan ya. Ini permukaan atau yang disebut interface ya, di sini. Jadi hanya menempel di bagian ini. Ya, jadi molekul-molekul ini akan tertempel pada interface ke permukaan zat padatnya atau yang disebut adsorben. Jadi yang penjerapnya itu disebut adsorben, sedangkan zat yang dijerap atau yang menempel ke permukaannya disebut apa? Adsorbat. Iya, betul. Ya. Sehingga di sini akan membentuk suatu lapisan tipis. Karena apa? Ya ini, solutnya udah banyak yang nempel di sini. Jadi akan membentuk film. Gitu ya. Itu yang dinamakan proses adsorpsi, gitu ya. Baik. Tadi udah ada ya. Adsorben bahan penjerapnya biasanya padatan. Adsorbat berarti bahan yang terjerap ya ke permukaan adsorbennya. Bisa macam-macam, kontaminan air limbah, bisa dari logam, organik solvent ya, kemudian ada fenol, surfaktan, minyak gitu ya. Tergantung kontaminan apa yang mau dihilangkan gitu ya. Nah, jenis adsorben itu banyak ya. Contohnya ada karbon aktif atau activated carbon, di mana karbon aktif itu karena dia juga mempunyai pori, jadi kontaminan-kontaminan air limbahnya itu akan terjerap di antara pori-pori adsorbennya. Yang kedua ada polimer sintetis ya, biasanya dari resin. Kemudian ada adsorben yang berbasis silika, itu yang zeolit ya. Zeolit bisa dibagi jadi zeolit alam maupun zeolit sintetis juga gitu ya. Baik, sampai sini dulu. Ada pertanyaan dari proses adsorpsi? Ada? Belum? Belum, Bu. Ya, bisa lanjut ya. Dari sini ya, Anda cermati gambarnya ya. Kita cermati gambar yang sebelah kiri Anda itu proses adsorpsi dan yang sebelah kanan proses absorpsi. Yang kiri pakai D, yang kanan pakai B ya. Dari gambar ini Anda mungkin bisa menjelaskan atau mendeskripsikan sebetulnya ada apa atau fenomena apa yang terjadi. Ada yang mau coba? Saya, Bu. Ya, silakan Mas, perkenalkan diri. Baik, nama saya Khairul Ajizudin, izin menjawab ya, Bu. Jadi perbedaan antara absorpsi dan absorpsi menurut yang saya ketahui itu, kalau absorpsi itu proses di mana zat terlarut menempel pada permukaan material padat atau absorben. Sedangkan kalau absorpsi adalah proses di mana zat pencemar masuk dan terlarut ke dalam material penyerap atau absorben. Begitu, Bu. Ya. Baik. Terima kasih Mas Aji penjelasannya. Ya. Dari gambar sebetulnya kita udah ketahui ya. Tadi zat yang menempel ke permukaan namanya apa? Adsorbat.
Adsorbat, zat yang menempel ke permukaan. Adsorbat. Nah, adsorbatnya itu yang biru-biru, ya. Yang biru-biru ini, yang kayak Ibu tadi gambar, ya. Yang biru-biru ini adalah adsorbatnya, itu menempel di permukaannya. Jadi dia interaksinya atau berikatannya hanya pada interaksi antara zat yang dijerap dengan permukaan adsorben aja, ya. Tapi kalau absorpsi yang pakai B itu proses penyerapan. Penyerapan itu berarti diserap ke dalam, ya, ke dalam seluruh volume bulknya, ya. Itulah absorpsi. Jadi yang pakai D itu penjerapan, yang pakai B itu adalah penyerapan, gitu ya. Contohnya apa ya? Jadi kalau misal Anda punya busa, terus dicelupin ke air, airnya kan masuk tuh ke seluruh fase bulknya atau volume dari busanya. Itulah absorpsi yang pakai B, karena dia masuk. Ya, didefinisikan ini, digambarkan ini, kan dia masuk nih, ya. Tapi kalau yang adsorpsi, ya, kayak misal Anda punya larutan gula, ya. Jadi misalnya Anda ada air putih, kemudian taruh gula di situ, Anda aduk, kelihatan nggak gulanya? Kelihatan nggak? Oh, udah larut kelihatan nggak? Tidak kan? Nah, larutan gula berarti kan dia udah terlarut. Nah, ketika Anda kasih karbon aktif dan molekul gulanya itu terjerap di antara pori-pori karbon aktif itu tadilah yang dinamakan proses adsorpsi. Dia hanya berinteraksi ke permukaannya aja, ya. Nanti akan membentuk lapisan tipis, gitu ya. Baik, kita bahas yang pertama adsorbennya tadi ada activated carbon, ya. Jadi apa sih sebetulnya activated carbon itu, gitu ya. Nah, karbon, unsur karbon itu simbolnya apa? C, ya. Karbon itu C. Nah, karbon itu kalau mau jadi karbon aktif sesuai namanya berarti harus melalui proses aktivasi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperluas pori-pori. Ya, agar apa? Agar bisa meningkatkan daya jerapnya. Karena kan aplikasinya untuk adsorben. Ya, jadi dibuka porinya. Nah, biar meningkatkan daya jerapnya, jadi nanti kalau ada kontaminan, harapannya dia bisa menjerap secara maksimal. Gitu ya. Nah, itu karbon aktif, ya. Jadi aktivasi karbon dimaksudkan untuk memperluas, ya, atau membuka porinya agar daya jerapnya lebih maksimal dalam menjerap kontaminan, gitu ya. Baik, saya ambilkan contoh dari penelitian saya, ya. Ini hasil karakterisasi dari SEM. Apa itu SEM? Scanning, elektron, mikroskop, ya. Jadi ini penelitian Ibu pada tahun 2002, di mana ini adalah process of nipah frutikan, jadi karbon aktif dari tempurung nipah, ya. Karena nanti aplikasinya Ibu akan aplikasikan ke proses pengolahan air limbah laundry, gitu ya. Nah, maka harus diaktifasi terlebih dahulu, ya. Nah, yang pertama itu Ibu menggunakan aktivasi kimia. Nah, ini fokusnya pada aktivasi kimia, itu dilakukan menggunakan KOH, ya, konsentrasinya 0,5 molar. KOH itu apa? Asam atau basa? Basa, ya, basa kuat. Aktivator untuk mengaktifasi karbon. Apakah harus selalu basa? Ya atau tidak? Jawabannya? Tidak, ya. Jadi bisa asam, bisa basa, bisa garam-garaman, ya. Asam biasanya contohnya apa? HCl, H3PO4, ya, sama-sama kuat. Basa bisa NaOH, ya. Bisa CaOH 2 kali, ya. Garam biasanya zinc klorida, gitu ya. Dan lain-lain. Nah, jadi tidak selalu basa, ya. Nah, dari SEM ini kita bisa mengukur ukuran porinya dan bisa hasilnya itu didapatkan, ya. Rentang ukuran pori itu berkisar antara 4,8 mikrometer sampai 13,37 sekian, ya, mikrometer. Menurut Anda ini ukuran apa? Yang tadi klasifikasinya. Meso, mikro, atau makro? Apa coba? Mikro, meso, atau makro?
Mikro itu lebih besar atau lebih kecil daripada nano? Nano yang lebih kecil daripada mikro. Tadi kan ukurannya udah mikro ya. Berarti masuknya apa? Makro ya. Jadi ini hasil penelitian ibu ini itu kategorinya porinya adalah ukuran makropori karena dia lebih dari 50 nanometer gitu ya. Nah, setelah jadi karbon aktif itu ibu aplikasikan ya untuk penyerapan dari air limbah cair laundry ya. Kalau limbah laundry itu mengandung apa sih sebetulnya? Laundry mengandung apa? Yang paling krusial apa? Laundry, limbah laundry. Apa kandungannya? Pakai apa aja? Deterjen. Deterjen itu ada apa aja nih deterjen? Ada apa aja? Surfaktan. Ya. Ada surfaktannya, ada buildernya, ya, yang buat meningkatkan apa? Potensi surfaktannya biar cepet membersihkan kotorannya ya, itu kan builder ya. Nah, ini kan ada kandungannya fosfatnya ya. Jadi penelitian ibu itu fokusnya untuk penghilangan fosfat ini ya, untuk penghilangan fosfat di air limbah laundrynya. Sudah terbit papernya dengan judul Utilization of Kepok Banana Peel Activated Carbon and Nipah Cell Activated Carbon as Biosorbent for Laundry Wastewater Treatment. Jadi saya membandingkan antara karbon aktif dari kulit pisang kepok dengan karbon aktif tempurung nipah ya, itu bagus yang mana ya, atau dia lebih cepat yang mana sih buat menjerap fosfat dalam limbah cair laundry. Jadi penelitian ini ya saya gunakan setelah tadi diaktifasi, kemudian saya aplikasikan. Nah, proses absorpsi itu Anda juga nggak boleh sembarangan, dalam artian harus dicari variabel apa yang mempengaruhi dari proses absorpsi itu ya. Secara teori, waktu penjerapan atau waktu kontak itu apa? Waktu ketika adsorben berinteraksi dengan zat yang terjerap atau adsorbatnya ya kan. Nah, itu saya variasikan karena itu berpengaruh ya. Ada 0 berarti udah dikontakkan belum? Belum, ya kan? Belum, karena dia masih 0 kan, artinya masih inlet. Ya, berarti ukurannya adalah kadar fosfat inlet karena belum kontak. Ya, mulai 5 menit, nah itu baru outlet di 5 menit. Kamu harus cek. 15 menit outlet cek lagi. 30 menit outlet cek lagi ya sampai 60 menit. Nah, kemudian hasil ini ternyata punya yang berbeda waktu optimalnya. Jadi waktu optimal itu yang ya paling optimum ya. Artinya apa? Jadi grafiknya itu begini ya. Jadi ketika naik dia turun lagi, ada waktu optimalnya. Nah, yang 15 menit ini adalah yang kulit pisang kepok ya. Tapi yang tempurung nipah itu yang 5 menit. Berarti lebih cepat yang mana? Jerapnya. Ya, tempurung nipah ternyata lebih cepat. Padahal dengan aktivator yang sama. Tadi KOH 0,5 molar, saya aplikasikan dengan waktu kontak yang berbeda, ternyata lebih cepat yang tempurung nipah. Ya, jadi 5 menit dia sebenarnya udah optimal. Ya, kalau dalam proses absorpsi ini bagus karena kita nggak perlu waktu lama. Tapi minusnya apa? Kira-kira kenapa sih kok dia langsung turun grafiknya? Adsorbennya mengalami ya penurunan daya jerap karena terjadi kejenuhan, ya kan? Udah jerap, porinya udah ketutup banyak tuh sama kontaminan. Ya, udah nyerap banyak, ketutup kontaminan, akhirnya dia jenuh. Caranya gimana? Harus didesorpsi. Desorpsi itu adalah pelepasan dari kontaminan yang ada di adsorben. Gitu ya. Ini yang penelitian Ibu ya, tahun 2023. Nah, kita akan menghitung seberapa besar sih efisiensi adsorpsinya. Jadi kita bisa memaksimalkan sebenarnya adsorbenmu ini kalau untuk pengolahan air ataupun air limbah seberapa besar efisiensi adsorpsinya gitu ya. Rumusnya adalah ini ya,
persen efisiensi konsentrasi awal dikurangi konsentrasi akhir dibagi dengan konsentrasi awal dikali 100%. Gitu ya. Jadi konsentrasi awal tuh inletnya. Inlet itu berarti karakteristik awal. Jadi kalau mau apply yang tadi air limbah laundrynya berarti konsentrasi fosfat awal sebelum Anda treatment, sebelum Anda olah. Itu yang konsentrasi awal, inletnya. Ya. Bu, outletnya yang mana? Outletnya yang mana berarti kalau tadi variasi waktu? Ada berapa outlet berarti tadi? 5, 15, 30, 45, 60. Berarti ada 5 outlet. Ya, nanti baru diplot grafik yang tadi ya. Nah, jadi ini bisa dihitung dengan mengurangkan konsentrasi awal dikurangi konsentrasi akhir, kemudian dibagi konsentrasi awalnya dan dikali 100% ya. Satuannya persen ya, karena dia kadar gitu ya, efisiensi absorpsi. Ada soal ya, proses absorpsi air limbah laundry, kemudian di sini ya dihasilkan kandungan fosfatnya 3,5 ppm. 3,5 ppm itu apa berarti? Inlet atau outlet? Outlet. Outlet ya, karena dihasilkan. Nah, baru dia jika diketahui kandungan awal fosfat air limbah laundry adalah 20,75 ppm, Anda disuruh menentukan efisiensi absorpsinya, gitu ya. Nah, silahkan nanti coba ditulis dulu ya, yang diketahui apa, yang ditanya apa. Ya, yang diketahui apa tadi? Yang diketahui adalah ya, C inletnya atau konsentrasi awal fosfatnya adalah oke, kemudian outletnya 3,5 ppm. Yang ditanyakan oke, efisiensi absorpsi dalam persen ya. Silakan coba dikerjakan dan dijawab ya. Baik, dari contoh kasus ini ada yang mau mengerjakan ke depan, mau mencoba? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Namanya siapa, Mas? Nama saya Andre Rusdiansyah. Ya, silakan Mas Andre untuk mengerjakan di depan. Dihapus aja nggak apa-apa. Langsung aja jawabannya. Ya, terima kasih Mas Andre. Berapa jawabannya? 83,13%. Baik, sama atau beda? Sama ya. Oke, betul ya. Jadi tinggal Anda kurangkan dan Anda bagi saja dengan inletnya, gitu ya. Anda kalikan 100%. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu ya sampai pembahasan efisiensi absorpsi. Nanti next kita ke proses selanjutnya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Silakan. Ada? Belum? Ya, belum. Baik, kalau belum saya tutup dulu pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.